wala taj'al dan tidak jadikan dan jangan jadikanlah kamu jadikan himmataka kepada keinginanmu aklat thayyibati makanan yang baik yang enak-enak watana walus syahwati dan mengkonsumsi syahwat yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalal musannif Sayyidul Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Masih membahas tentang adabnya makan ya. Wala taj'al himmatak, dan jangan kamu menjadikan keinginanmu aklat thayyibat, kepengin mangan-mangan sing apa? Sing enak tok. Kayak iwak tempe gak gelem. Iya, iki jaluke apa? Ayam, chicken, kayak tahu blendek, tahu tok wae. Paham? Pemene kayak terong, waduh wis. Gak moro gak mangan. Burik ya. Watana ula syahwat, dan apa? Mengkonsumsi watana ula syahwat, dan mengkonsumsi yang kamu inginkan, sing dipengini. Walhasil intine mikiri apa? Mingiri nafsu, kepengin mangan sing enak-enak to. Fatakunu, maka kamu menjadi minalladzina, daripada golongan orang-orang yang qala fihim, berkata di dalamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati, seburuk-buruknya umatku adalah siapa? Alladzina ghudu, mereka adalah orang yang diberi makan bin na'im, dengan kenikmatan, wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan apa? Tumbuh alaihi atas mereka ajsaduhum, apa? Jasadnya mereka, badannya mereka. Tadi apa? Tadi apa, Mat? Yang guyu ya. Tadi apa? Gendut. Kau enak ngomongnya gendut. Tadi lemu. Paham ya? Tadi apa? Ya Allah, makanya ya kudu koreksi diri. Yang merasa gemuk segera untuk apa? Mengkuruskan badan. Hati-hati nanti termasuk dalam golongan apa? Syiraru ummati, mangan tok sing enak-enak tok, paham ya? Ngerti? Makanya ya sama-sama koreksi diri ya. Terus bukan berarti sing kuru terus apik ngono ya, ndak juga. Cuma ini kan golongan orang-orang sing kepengin mangan enak, ya kan? Nuruti hawa nafsu nih. Ya. Kalaupun makan itu karena orang itu kan macam-macam ya. Ono sing mangane akeh gak lemu-lemu ya ono, paham ya? Ya ono. Wa innama himmatuhum, dan hanya saja ini kriterianya itu ini. Wa innama himmatuhum, dan hanya saja keinginan mereka itu alwanu ta'am. Berbagai macam apa makanan. Kabeh dijajali, kulineran. Wa alwanus thiyab, dan berbagai macam apa? Pakaian. Pakaiane iku seminggu ganti ping 10. Paham? Lek perlu bendino ganti. Paham ya? Dino iki kok pakaiane lambe iki. Akhirnya apa? Cuciannya apa? Numpuk. Ya. Gak enak, elek ya. Iya. Wallahul hasil. Hati-hati ya. Ya, kata Imam Ghazali itu jangan sampai pakaian yang kamu pakai itu apa ya? Menyibukkan dirimu. Ngerawatnya lama, makainya sebentar, jangan seperti itu. Paham ya? Nyucine suwe, pakainya jangan seperti itu. Harus dibalik, pakainya lebih lama, nyucinya sebentar.
sebentar. Ya, paham itu berarti ya tersibukkan dengan dunia. Jangan sampai seperti itu. Ya pakai paling enggak 2 hari, 3 hari. Ya kan? Selama enggak bau pakai. Ya kan? Masih bersih pakai. Jangan dulu di pondok itu ada aturan berapa hari ganti gitu. 2 hari atau 3 hari itu ganti. Ya kayak seragam itu loh, berapa hari sih? 2 hari kan ya. Ya itu ideal sudah. Kalau bisa 3 hari, 3 hari. Paham ya? Jadi seminggu itu ganti 2 kali. Jumat pakaian khusus. Nah gitu. Paham ya? Akhirnya kok laundryannya Masya Allah numpuk full. Ya. Wa yatashaddaquna fil kalam. Dan apa? Pandai berbicara. Kalau berbicara berlebihan, waduh. Wah ini termasuk syiraru ummati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya harus waspada, koreksi diri. Kemudian faqala Aliyan karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Sayyidina Ali. Beliau berkata, man kanat himmatu, siapa orang yang keinginannya ma yadkhulu batnah, hanya pada apa yang masuk pada perutnya. Sing dipingini ya apa sing mlebu ning perute iku enak. Pas walhasil sing dipikiri urusan apa? Urusan apa? Perut. Wah. Kanat qimatuhu, maka ada nilainya itu orang ma yakhruju minha, sesuai dengan apa yang keluar dari perut. Apa? Jadi iku nilainya. Lek wong mikiri panganan tok. Lek kiriman jajane sak dus. Pangan dhewe. Hati-hati ya. Ya, gak apa-apa sih, gak apa-apa sapa sing larang ya kan. Tapi ya jangan sampai terlena dengan apa? Berbagai macam makanan. Ya. Kok akhirnya awake lemu, kok mari ngono apa? Sampai males ibadah. Ya jangan sampai. Paham ya? Hati-hati. Jadi jangan sampai kita ini hanya memikirkan apa yang masuk dalam perut kita. Kemudian wajtahid, berusahalah alla tudkhil, untuk supaya kamu tidak memasukkan batnaka pada perutmu illa halalan, kecuali apa? Sesuatu yang halal, harus berusaha. Paham ya? Talabul halal faridatun. Fa inna man akalal halal, maka sungguhnya siapa orang yang makan makanan yang halal arba'ina yauman, selama 40 hari, istanara qalbuh, maka hatinya akan apa? Bersinar. Hatinya akan memancarkan cahaya. Sehingga apa? Wajarat minhu yanabiul hikmah, akan mengalir dari ini orang yanabiul hikmah, pancaran atau sumber hikmah ala lisani. Lek ngomong enak, tutur katanya apa? Mendinginkan, membuat apa? Teduh, ya, ayem, dirungokno enak. Wa akramahullahu bizuhdi fid dunya, dan Allah pasti akan apa? Memuliakan dia dengan zuhud terhadap dunia. Tidak cinta terhadap dunia, bukan enggak mau dunia, enggak cinta terhadap dunia. Zuhud itu bukan enggak punya dunia, ada dunia tapi dia enggak cinta. Adanya sama enggak adanya sama. Bukan dianggap zuhud itu yang enggak punya, enggak. Paham ya? Jangan dikira yang kaya itu enggak zuhud, enggak. Paham ya? Jelas. Jadi apa yang dia miliki sama sekali enggak ia cintai daripada dunia tersebut. Bukan berarti enggak punya rumah, bukan berarti enggak punya mobil, enggak punya kendaraan, enggak punya semua. Ini lihat para alim ulama, semuanya mereka usaha, mereka bekerja, punya semuanya, rumah punya, bahkan mewah-mewah, tapi semuanya nggak ada yang masuk dalam hatinya, nggak cinta. Sewaktu-waktu apa yang beliau miliki hilang, sama sekali nggak ngaruh dalam hatinya untuk apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bingung. Kenapa? Titipan Allah. Paham ya? Ini semuanya kan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan zuhudnya itu terpaksa. Paham ya? Zuhudnya itu bukan zuhud ikhtiaran, tapi zuhud ikrohan. Zuhudnya
Kenapa? Karena belum punya. Ya kan? Belum punya. Mau nggak mau zuhud sudah. Allah. Jadi orang zuhud itu bukan nggak punya, punya segalanya tapi sama sekali apa? Nggak cinta. Paham ya? Allah. Wa safat sariratuh. Dan ini orang akan Allah muliakan dengan apa? Hatinya bersih. Masya Allah. Oleh hatimu bersih, ya. Hatimu mulai resik, hafalan itu gampang di antara ciri-cirinya. Mudah hafal, mudah ingat, gak gampang lali. Itu ciri-ciri orang yang hatinya bersih. Paham tuh? Nah, ini mungkin bisa diambil. Bagaimana ketika ada anak mungkin yang hafalannya lambat, ya itu harus berusaha apa? Makan makanan yang halal. Paham ya? Makan makanan yang halal agar supaya apa? Cepat hafalannya, cepat ingatnya. Ini hatinya bersih, hatinya bersih. Orang kalau hatinya bersih ya sering dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bersih. Ya, malaikat akan sering turun terhadapnya. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, sudah pasti. Nanti dia akan apa? Akan bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Enggak pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, taat. Wa man aklal haram, siapa orang yang makan makanan haram wa syubhat dan makanan-makanan apa? Syubhat, naudzubillah min dzalik, kana 'ala dhiddi dzalik min dzalika kulli. Sebaliknya sudah. Maka ini orang ya akan berada dalam keadaan sebaliknya. Dia akan rakus terhadap dunia, hatinya akan gelap, hubungannya dia sama Allah enggak baik. Naudzubillah min dzalik. Itu sudah pasti. Paham tuh? Ya, ini gara-gara apa? Makan makanan yang haram. Naudzubillah min. Kemudian wa iyyaka wal ittisa. Kamu juga harus hati-hati daripada apa? Memperbanyak berlebihan. Iya. Berlebihan fil akal wa kasratas syiba. Dalam makan dan apa? Banyak kenyang. 24 jam kenyang, tapi turu warak. Tangi turu warak wae. Iya. Jangan banyak kenyang, jangan sering kenyang. Ya, Nabi itu 1 hari puasa, 1 hari makan, kan begitu. Ya kan. Pokoknya jangan sering kenyang. Ya kalau lapar ditahan. Kenapa? Ngikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Krasa luwih rek, tahan sih. Paham ya? Justru ketika lapar itu akan muncul apa? Hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di antaranya kan ada satu ungkapan wada'tul hikmah fil ju', ya. Pernah dengar itu? Aku meletakkan hikmah itu ada di apa? Kelaparan. Paham ya? Orang kalau lapar, makanya kenapa kita disuruh apa? Puasa, karena hikmahnya banyak. Paham ya? Hikmahnya banyak. Allah. Fa innahu minal halal. Ya memang inti mau kiriman makanan sak dus ya enggak apa-apa, halal. Iya memang halal, tapi apa? Mabda'u kulli syarr. Iya memang itu memang dari sesuatu yang halal, tapi ya permulaan dari segala apa? Keburukan, kejelekan. Wa min afatihi qaswatul qalb, dan termasuk daripada bahayanya orang yang ittisa kemudian banyak apa? Sering kenyang, itu adalah apa? Qaswatul qalb. Hatinya apa? Nauzubillah min wa fasadul fatanahi. Nek sering warak akhirnya apa? Rusak kecerdasan ini. Paham tuh? Nah ini. Wa taswisul fakrah. Pikirannya ya rusak, kecerdasannya rusak, pikirannya gara-gara apa? Warak. Paham tuh? Makanya Nabi itu mengajarkan kalau makan, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Agar supaya apa? Hatimu nggak keras, pikiranmu tetap cerdas, ya kan? Pikiranmu nggak rusak, otakmu tetap cerdas itu. Jangan sampai warak nemen. Akhirnya apa? Mari mangan apa ngadeg ngabut. Ya, apa ngadeg apa? Kewarakan. Sampai tiba barang ada. Ya Allah, paham tuh.
Akhirnya apa? Wal kaslu anil ibadah. Termasuk daripada bahayanya ittisak fil akal wa kasratus sibak. Padahal ini halal loh ya. Padahal ini adalah apa? Halal, tapi bisa apa? Berdampak kepada kejelekan. Akhirnya apa? Kasal anil ibadah. Gara-gara apa? Warak. Tapi lesu yo males banget padha wae. Ya makanya iku mangan, tapi ojo sampai apa warak. Rasa lesu mangan. Kenapa? Makanannya hanya untuk apa? Menjadi media supaya ibadahnya kuat, fasilitas saja. Sehingga makanannya bernilai apa? Ibadah. Oh pagi hari saya harus mengkonsumsi ini supaya apa? Kuat taklim, nggak ngantuk, nggak turu. Fadhol. Sepenting ojo warak-warak. Paham? Oh perlu kopi. Perlu apa? Paham tuh ya? Jelas ya. Ila ghairi dzalik minal afat, daripada selain itu daripada apa? Hal-hal yang membahaya. Ya kan, walhasil ojo dituruti tok. Iya, pengen jajan. Piro jajane 10.000 wae. Ojo akeh lek perlu 5.000 wae. Ngono lho. Paham ya? Wasabil etik dan idealnya itu bagaimana sih? Secara yang ideal fil akal dalam makan antamsika. Kamu menahan anit ta'am dari makanan wa anta tasyahi. Ketika kamu selera, enak. Oh coba terus no. Hup mandek. Wis spray. Iwa enak nambah mana ya? Biasanya iwa enak apa? Nek iwa enak iku dihemat biar arek. Sogone wae iwa mangane dihemat apa kok nambah mana? Paham ya? Nambah mana? Lagi keliru. Paham ya? Antam sika itu ambu anta tas ojo wae mangan iwa enak terus apa mbok getno mangane. Wis mandek kok. Kemudian wala tanawaluhu hatta tasyahihi bi syahwatin shadiqah. Dan kamu jangan makan kecuali benar-benar apa? Kamu apa? Selera. Dengan apa? Keinginan yang benar. Wa alamatu syahwah. Tanda keinginan yang benar itu bagaimana? Antastahiyah kullu ta'am. Kamu selera dengan semua makanan. Iwak terong. Gas. Iwak tempe gas. Iwak apa? Mendol. Iwak apa? Sandal. Gas. Lah iya, kula ta'am pokoke. Paham tuh? Jelas ya. Pokoknya makanya dulu itu diajarkan begini. Tapi jangan salah paham ya. Diajarkan begini. Mangan sing enak, turu sing tanek. Paham ya? Makanlah yang enak, makanlah yang nikmat, tidurlah yang nyenyak. Apa maksudnya? Jangan kamu makan kecuali kamu benar-benar lapar. Bagaimana kamu ketika lapar kemudian makan? Perasaannya gimana? Nikmat banget. Walaupun hanya sambal ambek iwak asin. Waduh. Nikmatnya luar biasa. Jelas ya? Walaupun tempe ambek sambal, waduh wis kayak surga. Paham ya? Ya ini maksudnya kayak gini. Ya, antastahya kullu ta'am. Itulah nasihat mangan sing enak itu di situ. Kamu makan ketika kamu benar-benar apa? Lapar. Tidur juga begitu. Kalau nggak benar-benar ngantuk aja turu. Murojaah, mutolaah terus sampai benar-benar apa? Ngantuk pol turu. Kon delek langsung ngeledak. Itu tidurnya pasti nanti akan nyenyak. Ketika lelah pasti tidurnya akan apa? Akan nyenyak. Paham tuh? Nah, ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.